Sebelum mulai kisah, suaranya saya ulangi dikit lagi ya terkait Nabi Sulaiman ya tadi. Baik. Sebelum mulai kisah, kita awali dulu bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Baik, saya akan mulai kisahnya. Nanti setelah itu dengarkan baik-baik ya. Setelah itu kita akan berikan kuisnya. Kisah ini tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah pernah dengar kisahnya ya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut? Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi beliau Nabi, bapaknya juga Nabi, ya. Nama bapaknya Daud alaihissalam, Nabi Daud. Beliaunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau bukan cuma Nabi, beliau juga adalah seorang raja, ya, seorang raja. Dan bukan sekedar raja biasa, raja yang Allah berikan banyak sekali mukjizat. Apa itu mukjizat? Punya kelebihan yang nggak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ya, beliau adalah raja ketiga dari Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Israel. Ya. Nah, apa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Pertama, lihat di gambar ya. Ternyata Allah berikan Nabi Sulaiman kemampuan untuk bicara dengan binatang. Ya, jadi Nabi Sulaiman itu bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan burung, bisa ngomong dengan sapi, bisa ngomong dengan semua binatang. Nabi Sulaiman bisa. Ya, Nabi Sulaiman paham bahasa binatang dan binatang juga bisa ngomong sama Nabi Sulaiman, bisa ngobrol kayak kita begitu. Ya, pakai bahasa binatang. Bukan cuma beliau bisa ngomong sama binatang, juga Allah berikan mukjizat kepada Sulaiman. Ternyata Sulaiman bisa menguasai angin. Jadi kalau beliau mau jalan-jalan tuh, beliau nggak perlu pakai mobil. Dia tinggal panggil, angin, awan sini awan. Awan datang, gitu ya. Siap, Raja Sulaiman, kata Raja Sulaiman, tolong bawa saya ke negeri yang sana. Tolong bawa saya ke sana. Nabi Sulaiman bisa naik awan. Ya, itu hebatnya Nabi Sulaiman. Bukan cuma beliau bisa menguasai angin, naik awan, ternyata Nabi Sulaiman juga Allah anugerahkan beliau bisa menguasai bangsa jin. Nah, yang nggak kelihatan tuh, yang nggak kelihatan itu, ternyata bisa kemudian dikuasai Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan jin. Jadi jin itu makhluk Allah yang nggak nampak, tapi Nabi Sulaiman bisa mengaturnya. Nah, jin yang besar-besar yang hebat-hebat itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membantu buat gedung-gedung. Jadi gedungnya gede-gede gitu. Ya, yang kerja jin. Diperintah oleh Nabi Sulaiman. Makanya ini adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Bisa bicara dengan binatang, bisa kemudian memerintahkan angin, bisa naik awan, bisa juga memerintahkan bangsa jin. Itu Nabi Sulaiman. Nah, kalau kita lihat silsilahnya Nabi Sulaiman itu siapa sih? Nah, bisa lihat ya gambar paling bawah sebelah kiri. Nah, itu ada Nabi Sulaiman di situ. Nabi Sulaiman itu punya ayah namanya Nabi Daud.
Nabi Daud itu adalah keturunan dari Yahuda. Atau Yahuda itu yang sekarang menjadi namanya bangsa Yahudi ya. Bangsa Yahudi. Nah, Yahuda itu adalah anak dari Nabi Yakub. Nama lain Yakub adalah Israel atau Israel. Jadi, anak cucunya cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Oke, paham ya? Jadi, semua anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Yakub atau anak keturunan Yakub atau Bani Israel. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ya, jadi bapaknya para nabi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 putra. Yang pertama yang gede namanya Ismail, jadi Nabi Ismail. Yang kedua namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail nanti yang jadi nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sementara dari anak kedua dari Nabi Ishak nanti akan lahir Yakub. Dari Yakub nanti akan lahir ke bawah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Ini adalah silsilahnya Nabi Sulaiman. Oke. Nah, saking dahsyatnya kekuasaan Nabi Sulaiman tersebut, ternyata Nabi Sulaiman ini rajin melakukan patroli. Ya. Kan kerajaannya luas banget. Beliau rajin melakukan patroli. Ya, jalan-jalan gitu sama pasukannya, ngecek gitu. Ya, aman nggak di sana, aman nggak di sini, aman nggak gitu. Hingga suatu hari ketika beliau sedang bersama pasukannya, ramai sekali pasukan kuda di belakang ramai banget. Tiba-tiba Nabi Sulaiman stop katanya. Terus pasukan berhenti semuanya. Pasukannya bertanya, ada apa wahai Raja Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, kita stop dulu. Karena saya mendengar ada semut yang sedang ketakutan. Ternyata di depan Nabi Sulaiman ada sebuah lembah, di situ banyak sekali semutnya. Ya, saking banyak semutnya tersebut, ketika pasukan Nabi Sulaiman sama kuda-kuda itu ramai itu mau lewat, mereka ketakutan bakal keinjak. Maka Raja Semut langsung ngasih komando, semut-semut cepat masuk ke dalam lubang, cepat masuk ke dalam lubang. Pasukan Nabi Sulaiman mau lewat. Mereka nggak ngelihat kita, nanti kita akan terbunuh. Kira-kira begitu. Kata Nabi Sulaiman, ada semut yang lagi ngasih komando. Kata Nabi Sulaiman, stop, berhenti semuanya. Biarkan semut tersebut masuk dulu ke dalam lubangnya. Kemudian Nabi Sulaiman menyapa Raja Semut tersebut, wahai Raja Semut, jangan buru-buru. Santai saja. Kami tahu kok, tenang saja, kami tahu. Ya, kami tungguin sampai selesai kalian masuk ke dalam lubang. Kaget Raja Semutnya. Ternyata Baginda Sulaiman bisa bicara dengan dirinya. Langsung mengucapkan, syukron, jazakallah, terima kasih wahai Baginda Raja Sulaiman. Sesungguhnya kami sangat bersyukur engkau adalah Nabi Allah, Raja yang memahami keadaan kami. Maka kemudian semua semut-semut masuk ke dalam lubang. Sudah selesai, baru Raja lapor. Raja Semut lapor kepada Raja Nabi Sulaiman. Lapor Baginda Raja Sulaiman, semua semut sudah masuk ke dalam lubang. Silakan Baginda untuk untuk melakukan perjalanan kembali lewat lembah tersebut. Maka lewatlah Nabi Sulaiman tanpa ada semut yang terinjak-injak. Ini satu episode. Lalu dari kesempatan, Nabi Sulaiman pernah memeriksa pasukan. Ya, periksa pasukan. Pasukan kumpul, saya ingin periksa. Maka kumpullah semua pasukan, baris ramai banget pasukannya tersebut. Ramai banget. Lalu kemudian setiap pasukan itu selalu ada komandan-komandannya. Ya, ada komandan-komandannya. Di situ yang berkumpul bukan cuma pasukan manusia, ada pasukan jin, ada pasukan burung, ada pasukan kuda, pokoknya macam-macam pasukannya, banyak pasukannya. Lalu kemudian setelah diperiksa, ternyata kata Nabi Sulaiman ada yang nggak datang nih ternyata. Ada yang nggak datang komandannya.
Ada yang tahu siapakah dia yang nggak datang? Ternyata komandan dari burung. Namanya Hud. Hud. Hud kok nggak ada ini? Nabi Sulaiman marah, ini kemana Hud? Udah diberitahu akan ada pemeriksaan, kok dianya nggak datang, dipanggil nggak datang. Sampai Nabi Sulaiman lalu kemudian ngancem. Sebagai raja kan punya power. Karena ada anak buahnya nggak disiplin, kata Nabi Sulaiman, Hud, kalau ada yang lihat dia, suruh dia ngadap saya. Suruh dia datang kepada saya. Ya, suruh datang kepada saya. Kalau Hud datang, bisa memberikan alasan kenapa dia nggak nongol, dan alasannya masuk akal, maka saya maafkan dia. Tapi kalau sampai Hud kemudian datang, lalu kemudian ternyata nggak punya alasan yang bisa diterima, maka saya akan hukum dia, saya akan sembelih dia. Maka kemudian heboh, burung-burung juga heboh, ya pada heboh. Ini komandan kita mau disembelih nih kalau nggak lapor Sulaiman nggak benar. Kemudian setelah sekian lama barulah kemudian datang Hud. Burung datang. Langsung kabarin sama burung-burung aja, cepat datang ke Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman tak nyariin. Kalau enggak, engkau akan disembelih. Nah, kira-kira begitu. Oh iya kah? Langsung Nabi Sulaiman langsung cepat-cepat. Nabi Sulaiman langsung burung cepat-cepat lapor. Datang. Assalamualaikum wahai Raja Sulaiman. Waalaikumsalam. Nah, Hud, kamu sini. Kenapa kamu tadi waktu pemeriksaan tidak hadir? Hilang kemana kamu? Kata Nabi Sulaiman kepada Hud. Kata Hud, wahai baginda raja, pertama, mohon maafkan hamba. Hamba memang sengaja tadi tidak hadir karena ada berita yang sangat penting yang hamba dengar dari burung lain. Jadi hamba tadi bertemu ada burung baru, bukan burung yang ada biasa di sini. Mengabarkan bahwa ada sebuah negeri yang baginda nggak tahu negeri itu. Maka sebelum saya mengabarkan kepada baginda, saya pergi terlebih dahulu ke negeri tersebut memastikan benar nggak bahwa benar ada sebuah negeri yang negeri itu sangat besar dipimpin oleh seorang ratu yang ratunya bernama Ratu Balqis. Ratu siapa? Balqis. Nah, di manakah kerajaan tersebut? Nah, gini. Kalau Nabi Sulaiman itu pusat kerajaannya adalah di Masjidil Aqsa sekarang. Ada yang tahu di manakah Masjidil Aqsa itu? Di kota Yerusalem. Di mana tuh? Di Palestina. Itu dulu kerajaannya Nabi Sulaiman di situ. Ya, kerajaan besarnya. Kerajaan pusatnya di situ. Nah, sekarang tadi yang namanya Ratu Balqis tadi, nama kerajaan Sabah, itu di mana? Itu jauh di sebelah selatan, di sebuah negeri yang namanya Yaman. Ya, negeri apa namanya? Yaman. Jauh ya. Jadi Nabi Sulaiman itu di Palestina. Ratu Balqis ada di Yaman. Burungnya burung hudhud. Harus terbang bolak-balik dari Palestina ke Yaman, kemudian lihat keadaan di Yaman, balik lagi ke Palestina. Capek, itu jauh banget. Tapi karena berita ini penting, maka kemudian beliau lapor cepat-cepat kepada Nabi Sulaiman. Kemudian kata Nabi Sulaiman, benar yang kau katakan ini, wahai Hudhud. Kata Hudhud, benar wahai baginda raja. Baik, kata Nabi Sulaiman. Kalau memang benar yang kau katakan ada sebuah negeri di sana di sebelah Yaman, kabarkan seperti apa keadaannya. Kata Hudhud, wahai baginda raja, sesungguhnya di sana itu penduduknya makmur, negerinya kaya, ratunya cantik, hebat, dan luar biasa. Tapi sayang, wahai baginda raja, ternyata mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah matahari. Jadi setiap pagi mereka kumpul, lalu mereka menghadap matahari, lalu berdoa kepada matahari. Karena orang-orang di Yaman tersebut, di negeri Sabah tersebut, menganggap matahari adalah Tuhannya. Jadi dia menyembahnya ke matahari. Wah, nah benar nih kata Nabi Sulaiman. Ini harus kita dakwahin, harus kita beritahu
bahwa matahari bukan Tuhan. Matahari hanya makhluk. Tuhannya adalah Allah yang menciptakan matahari. Baik, kata Nabi Sulaiman. Begini, Hudud. Sekarang, karena engkau yang bawa berita, sekarang engkau kuberi amanah. Kuberi amanah. Apa amanah, wahai baginda? Oke, tunggu sebentar, wahai Hudud. Maka kemudian Nabi Sulaiman membuat surat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman. Wahai penduduk negeri Sabak di Yaman sana. Wahai Ratu Balqis. Ketahuilah bahwasanya matahari yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhanku dan Tuhan kalian itu adalah Allah. Maka datanglah kalian kepadaku dan mari kita bersama-sama untuk memeluk Islam. Menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada matahari. Kalau kalian tidak mau datang, maka niscaya akan saya kirimkan pasukan yang kalian tidak akan pernah mampu untuk menghadapinya. Wah, ini bahasa raja tuh begitu ya. Ya, kalian datang, saya ajarin, lalu masuk Islam, atau kalau kalian tidak mau, kami akan kirim pasukan kepada kalian. Wah, ini bahasa Nabi Sulaiman. Lalu kemudian kata Nabi Sulaiman, Hudhud, ini surat saya titipkan kepada engkau, dan engkau harus pastikan surat ini langsung diterima oleh Ratu Balqis. Ya, jangan sampai ini nyasar kemana-mana. Surat ini harus sampai langsung kepada Ratu Balqis. Ya, kemudian kata Hudhud, siap wahai baginda raja. Maka kemudian terbanglah, ya, terbanglah terbanglah burung hudhud tersebut ke negeri Yaman membawa surat di paruhnya, digigitin. Ya, digigit, terbang. Terbang jauh dari Palestina ke negeri Yaman, jauh sekali. Sampai di kerajaannya Ratu Bilqis yang dilakukan oleh Hudhud, beliau langsung meletakkan surat tersebut di pangkuannya Ratu Bilqis. Dan Ratu Bilqis kaget ada burung yang menyampaikan surat, langsung diletakkan di pangkuannya. Maka kemudian itu bisa ambil surat tersebut. Surat apa ini? Burung, sampai yang nyampe ini burung dari mana menyampaikan surat ini? Begitu dibuka isinya, kaget Ratu Bilqis. Ini ada seorang raja namanya Sulaiman yang saya nggak pernah dengar siapa dia, tiba-tiba nyuruh saya, memberitahu saya salah, bahwa saya nyembah matahari itu bukan Tuhan, dan nyuruh saya untuk datang ke sana. Maka kemudian beliau panggil semua menteri-menterinya. Oh, menteri, datang sini. Kumpul, kita mau adakan musyawarah. Maka kumpullah menteri-menteri. Lalu kata Ratu Bilqis, wahai menteri-menteri, sesungguhnya aku menerima sebuah surat. Ya, surat tersebut dari Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Ya. Nabi dan Raja. Ini burung hud, ya. Ini burung hud ngasih suratnya kepada Ratu Balqis. Dan dibaca oleh Ratu Balqis. Dan setelah aku lihat isinya, kata Ratu Balqis, wahai pembesar-pembesar kerajaanku, ternyata isinya adalah meminta kita mengoreksi bahwa yang kita sembah selama ini salah. Dan kita diminta untuk datang untuk memeluk agama Islam. Kalau tidak, maka Sulaiman dan pasukannya akan menyerang. Yang punya Pak Ustadz, putus-putus. Suaranya putus-putus? Halo? Gimana? Apakah suara saya bisa didengar? Iya, kayaknya tadi putus-putus ya Pak Ustadz ya. Oh gitu? Berarti jaringan internet saya kurang bagus kayaknya ini. Ya enggak, iya. Ya enggak, iya. Ya enggak, ya. Oke. Siapa itu? Baik. Gimana ya? Ini. Iya. Oke, sekarang masih putus-putus? Udah, Pak. Udah. Udah lancar? Oh, oke. Baik. Udah lancar. Baik. Bentar, ini kayaknya perlu saya kurangi trafik internet di rumah saya. Saya kurangi dulu. Biar apa namanya? Baik, apalagi ya? Ini saya periksa dulu nih. Baik.
Saya ulangi dikit lagi ya terkait Nabi Sulaiman ya. Tadi jadi Ratu Bilqis kumpulin semua besar, sini kumpul semua, rapat. Ya, kita musyawarah. Saya dapat surat nih, surat dari Nabi Sulaiman. Suratnya nyuruh kita memperbaiki bahwa selama ini kita salah. Nyembah matahari itu salah. Matahari bukan Tuhan. Dan kita diminta untuk datang menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Kalau tidak, kita akan diserang. Kata pembesar-pembesarnya, wahai baginda ratu, jangan takut. Kita ini bangsa kuat. Kita udah teruji. Kita ini bangsa hebat. Kenapa kita mesti takut? Kita lawan saja. Kita perang dengan Nabi Sulaiman. Kata Ratu Bilqis, bentar dulu. Kalau perang kasihan rakyat. Nanti banyak yang meninggal. Nanti banyak yang terbunuh. Nanti banyak yang dirusak. Saya nggak suka perang. Kalau perang itu jelek. Itu kata Ratu Bilqis. Beliau yang bijaksana. Jadi bagaimana wahai baginda ratu? Lalu kata Ratu Bilqis, begini saja. Saya ingin tahu ini Raja Sulaiman ini benar-benar nabi, benar-benar orang hebat yang diceritakan itu, atau hanya raja biasa? Saya mau tes dulu dia. Bagaimana ngetesnya wahai ratu? Kata Ratu Bilqis, oh gampang. Kita akan kirimkan kepada Nabi Sulaiman harta yang banyak, emas, segala perhiasan, pokoknya segala yang banyak kita kirim. Nanti kita lihat. Kalau dia nabi, maka tentu dia tidak akan mau terima hadiah ini. Karena dia bukan itu yang dia cari. Tapi kalau dia raja biasa, dia akan terima harta ini. Dia akan terima pemberian ini. Dia akan terima hadiah ini. Kira-kira begitu. Katanya. Lalu kemudian, baik baginda ratu. Maka kemudian, Hudhud yang masih ada di situ, ketika ratu menyiapkan pasukannya, membawa, ini ada unta ya, bawa harta benda, segala emas, segala banyak sekali dibawa oleh rombongan utusan dari Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman. Hudhud datang cepat-cepat kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya mereka datang membawa harta benda untuk menguji engkau, mengutes engkau. Maka akan segera datang membawa harta benda, membawa segala macam perhiasan sebagai hadiah kepada engkau, untuk melihat apakah engkau seorang nabi atau hanya raja biasa. Kata Nabi Sulaiman, baik, terima kasih Hudhud atas informasinya. Nah, ini Hudhud ini hebat, dia sebagai utusan Pak Pos gitu ya, tapi sekaligus Hudhud adalah intelijen. Jadi Hudhud ini tahu gitu perkembangan berita-berita yang dilakukan oleh Ratu Bilqis dan pasukannya dan anak buahnya di negeri Yaman dan dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian setelah dapat laporan dari Hudhud, Nabi Sulaiman pun siap-siap. Begitu harta benda tersebut sampai kepada Nabi Sulaiman, maka laporlah utusan yang dikirim oleh Ratu Bilqis. Wahai baginda Raja Sulaiman, pertama kami sampaikan salam dari ratu kami di negeri Sabah. Dulu namanya negeri Sabah, ya, sekarang namanya Yaman, di negeri Sabah. Yang kedua, ratu kami mengirimkan hadiah ini untuk Tuhan, untuk baginda raja. Lalu kemudian Nabi Sulaiman memandang hadiah tersebut. Dan beliau kemudian tegas mengatakan, wahai kalian utusan Ratu Bilqis, kalian bawa pulang itu semua harta bendanya. Saya sudah kaya. yang Allah kasihkan kepada saya itu jauh lebih banyak daripada yang kalian bawa ini. Itu nggak ada apa-apanya. Dan saya bukan niat untuk itu saya mendakwahi kalian. Bukan karena harta itu saya kemudian mendakwahi kalian. Saya tidak butuh dengan harta kalian. Saya ingin ratu kalian datang ke sini. Nanti saya ajarin tentang Islam agar ia kemudian ngerti tentang siapa Tuhan yang sebenar. Pulang sana ke Yaman, bawa itu ke harta benda kalian yang kalian bawa tadi. Hadiah-hadiah, bawa semuanya. Saya tidak butuh. Segera kalian datang ke sini atau kami akan datang ke sana untuk menyerang negeri kalian. Langsung ketakutan ini. Utusan Ratu Bilqis. Oh, ini bahaya nih. Serius ini ancaman dari Raja Sulaiman. Begitu mau pulang lihat, kerajaannya yang besar sekali Nabi Sulaiman ini. Kerajaan kita nggak ada apa-apanya. Wah, cepat pulang sampai ke
Sampailah beliau ke negeri Yaman, ke negeri Sabah, lalu lapor kepada Ratu Balkis. Wah, Ratu Balkis, ternyata hadiah kita ditolak. Hah, ditolak? Iya, ditolak. Apa katanya? Katanya, engkau diminta datang ke sana, lapor, untuk kemudian diajari tentang Islam. Kalau enggak, beliau akan datang ke sini dengan pasukannya. Maka Ratu Balkis kemudian, seperti apa Nabi Sulaiman itu? Maka kemudian beliau jadi penasaran. Baik kalau gitu, kata Ratu Balkis. Kita akan pergi sana. Pasukan siapin. Kita akan pergi sama-sama. Kita lihat seperti apa Nabi Sulaiman. Biar saya yang hadapin langsung. Oh, gitu kata Ratu Balkis. Saya mau langsung hadapin. Nah, begitu keputusan dibuat, mereka udah siap mau berangkat lagi. Hud yang tadi mengikuti perkembangan, begitu mereka itu langsung datang, terbang lagi sampai ke Palestina. Jadi Hud capek ya, jadi Hud ya bolak-balik. Lalu kemudian Hud lapor, wahai Nabi Allah, Nabi Raja Sulaiman, sesungguhnya Ratu Balkis mereka sudah bersiap-siap akan datang untuk berkunjung ke negerimu ini. Lalu kemudian, baik, terima kasih informasinya, wahai Hud. Nabi Sulaiman kumpulkan semua anak buahnya, semua pembesar-pembesarnya, menterinya dari kalangan manusia, jin, burung, semua dikumpulkan. Lalu buat musyawarah. Panglima-panglimanya ya, enggak semua rakyatnya. Wahai semua menteri-menteriku, panglima-panglimaku, sesungguhnya Ratu Bilqis akan datang ke sini untuk bernegosiasi, untuk berunding dengan diriku. Maka aku ingin memberikan kejutan kepada dirinya. Aku ingin supaya apa kebanggaan Ratu Bilqis di sana. Berdasarkan informasi dari Hud, yang dibanggakan oleh Ratu Bilqis adalah singgasananya. Singgasana itu apa sih? Kursi rajanya itu loh. Ya, kursi rajanya itu gede banget dan cantik banget. Itu tuh yang dibanggain sama Ratu Bilqis. Maka kata Nabi Sulaiman kepada menteri-menterinya, kepada panglima-panglimanya, saya ingin memindahkan itu singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina, ke tempat kita saat ini, secepat-cepatnya. Lalu ditawarkan, siapa yang bisa membawa dengan cepat ke sini? Kalau manusia biasa, ya perlu berapa lama, berhari-hari, mungkin bahkan berbulan untuk membawa barang segede itu dari Yaman, barangnya besar sekali ya. Dan dulu belum ada truk gitu ya, kendaraannya baru unta sama kuda saya gitu. Truknya belum ada, jadi nggak bisa bawa barang-barang besar itu. Kemudian manusia pada angkat tangan. Lalu kemudian ada panglima jin, namanya Jin Ifrit. Namanya Jin Ifrit. Kata Jin Ifrit, wahai baginda raja, jangan khawatir. Urusan membawa barang berat itu kerjaan saya. Badan saya besar. Dan saya punya kecepatan yang luar biasa. Jin itu kan dari api. Jadi api itu kalau mau pergi-pergi ya kayak cahaya. Set, set, set. Gitu. Saya, kata Jin Ifrit, akan bawakan itu singgasananya kepada engkau sebelum engkau duduk dari tempat duduk. Dan sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Kalau bahasa kitanya, sebelum rapat kita selesai, barang itu udah ada di sini, wahai raja. Itu kata Jin Ifrit. Ya. Tetapi ketika Jin Ifrit berbangga dengan kemampuan tersebut dan siap untuk melayani Nabi Sulaiman, ternyata ada satu manusia. Bukan manusia biasa. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan hamba Allah. Tidak disebut namanya, tapi dia manusia. Ini ilmuwan. Ilmuwan yang sangat cerdas di zaman Nabi Sulaiman. Ya, ilmuwan sangat cerdas di zaman Nabi Sulaiman. Jadi kalau zaman Nabi Sulaiman itu jangan bayangkan jangan yang terbelakang, tidak. Zaman Nabi Sulaiman itu zaman yang sangat canggih. Sebab doa Nabi Sulaiman itu dalam Al-Quran, ya Allah, berikan aku kerajaan yang kehebatan kerajaan tersebut tidak pernah engkau berikan kepada orang sebelumku dan tidak akan pernah engkau berikan kepada orang setelahku. Jadi sehebat-hebatnya kerajaan yang pernah ada di muka bumi ini adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Nanti dibuktikan dengan peristiwa ini, yang peristiwa membawa singgasana ini. Maka datanglah seorang ilmuwan, hamba Allah yang mendapatkan nikmat dari Allah, ilmu pengetahuan. Apa kata hamba Allah tersebut? Manusia ya, ini manusia. Ketika jin udah mentok nih, katanya sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, sebelum rapat kita selesai, maka barangnya sudah sampai. Kata manusia tersebut, hamba Allah tersebut, wahai baginda raja,
izinkan saya saja. Saya mampu untuk membawa singgasananya sebelum engkau berkedip. Kemudian begitu Nabi Sulaiman mau berkedip, gitu, belum sempat nutup mata, ternyata Bismillah, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di depannya. Langsung Nabi Sulaiman mengatakan, Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku akan kufur. Terima kasih wahai ilmuwanku, wahai orang pandai ya, ilmuwan kayak gitu. Nah, ini teknologi apa sih yang dipakai oleh ilmuwan tersebut? Dan dia pasti bukan sihir. Kalau sihir kan bisa pakai jin. Jin tadi, jin ifrit yang paling hebat itu sudah mentok. Jin paling cepat bisa membawa singgasananya sebelum Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduknya atau sebelum rapat selesai. Tapi ternyata ada manusia, hamba Allah, yang luar biasa, yang diberi ilmu oleh Allah. Dia Suaranya putus? Udah enggak. Udah enggak? Oke. Ternyata ini manusia mampu membawa singgasananya dari Yaman ke Palestina dalam waktu sekejap. Cek, cek. Oh. Ini yang disebut dengan teknologi teleportasi. Sampai hari ini belum ketemu sama manusia zaman sekarang, ya. Teknologi teleportasi. Ya. Jadi dulu canggih sekali. Kalau sekarang kita bisa ngomong via video sama suara kan, kita bisa ngobrol nih. Ini satu di mana, di lain kota kan, kita bisa ngobrol ya, di waktu yang hampir bersamaan. Baru suara sama gambar. Oh, Nabi Sulaiman dulu ternyata ilmuwannya bisa bawa bukan suara gambar, barangnya dibawa. Zet. Terus kata Nabi Sulaiman, semoga ini untuk menguji saya bersyukur atau enggak nih. Allah kasih karunia luar biasa ini. Ternyata ada di antara rakyatku yang bisa membawa ini dengan sangat cepat sekali. Lalu kata Nabi Sulaiman, yaudah, masukkan, terima kasih. Selanjutnya, supaya kita siap untuk menerima menyambut Ratu Bilqis, itu tolong, ya kata Nabi Sulaiman, itu tolong singgasananya itu tolong diubah-ubah dikit. Ya, jangan sama persis, dimodif-modif sedikit lah, gitu. Ya, warnanya ubah dikit. Nanti kita lihat, apakah dia masih mengenali bahwa ini singgasana. Maka beberapa hari kemudian datanglah Ratu Bilqis dengan rombongan. Pasukan rombongan Ratu Bilqis datang. Masuk Ratu Bilqis menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian disambutlah Nabi Sulaiman, silakan masuk. Maka kemudian begitu Ratu Bilqis masuk ke istana Nabi Sulaiman, kaget lagi, oh besarnya kerajaan ini. Indah sekali. Lalu kemudian ketika ketemu Nabi Sulaiman dan di situ udah ada singgasananya, wahai Ratu Bilqis, silakan masuk. Apakah seperti ini bentuk singgasana kerajaanmu? Dilihatnya, mirip sekali. Kata Ratu Bilqis, iya mirip banget dengan saya. Tapi saya nggak yakin, nggak mungkin kalau ini punya saya dipindahin ke sini. Karena saya sendiri baru datang. Ya, masa singgasana saya udah datang duluan? Kata Ratu Bilqis begitu. Kayaknya sih iya, tapi nggak kayak gini-gini amat. Baik, kata Nabi Sulaiman. Baik, silakan dulu istirahat dulu, minum dulu, makan dulu, ya nggak puasa ya, minum dulu. Saya ke belakang sebentar. Lalu Nabi Sulaiman ke belakang, dipanggilnya anak buahnya di bangsa jin. Bangsa jin, sini bentar. Saya ingin supaya kalian buatkan untuk saya sebuah istana kaca. Istana kaca yang sangat cantik, bukan sekedar istana kaca, itu lantainya tolong buat di kaca yang paling bening. Terus di bawahnya tolong dikasih sungai. Terus sungainya tolong diisi dengan ikan-ikan. Karena yang kerja jin, wah cepat sekali. Siap begini aja. Di mana dia ngambil barang? Jin ya, manusia, jin. Zup, cepat sekali buatnya. Ceret, jadi. Satu buah istana baru jadi dalam waktu sebentar. Yang istananya itu sangat indah dari luar, dari dalam ternyata itu lantainya dikaca bening sekali. Di bawah dikasih air, airnya dikasih ikan. Lalu dikasih situ singgasana juga. Lalu kalau kemudian Nabi Sulaiman bilang kepada pasukannya, kepada anak buahnya, wahai anak buah, tolong panggilkan Ratu Bilqis kemari. Ya.
Ratu Bilqis, anak buah tadi pengawal, datanglah ke Ratu Bilqis. Wahai Ratu Bilqis, sesungguhnya Nabi Sulaiman mengundangmu untuk datang ke istana kecilnya. Istana kecilnya. Kemudian Ratu Bilqis pun, oh ya siap, saya akan ke sana. Ini belum negosiasi ya, baru mau basa-basi. Begitu disebut istana kecil, begitu didatang, oh ini bukan istana kecil, ini istana besar, pintunya besar sekali. Ini kok istana kecil? Kemudian begitu dibukakan pintu, buka pintu. Kemudian masuklah Ratu Bilqis. Begitu masuk, kaget Ratu Bilqis. Aduh, ini istana air ternyata. Ya, istana air ternyata. Lalu kemudian beliau angkat jubahnya, ya, angkat roknya gitu. Karena takut basah kan, diangkat roknya begitu. Nabi Sulaiman tersenyum dan mengatakan, nggak perlu angkat roknya. Sesungguhnya ini bukan air, ini adalah kaca yang sangat bening, yang di bawahnya ini dialiri air dan ada ikan-ikan di bawahnya. Lalu kemudian Ratu Bilqis merasa malu sekali. Katanya, selama ini saya memikirkan, saya merasa bahwa kerajaan saya adalah kerajaan yang paling hebat. Bangunan-bangunan di negeri saya yang paling canggih. Ternyata begitu datang kepada Nabi Sulaiman, aduh, saya kayak orang kampung, orang udik, masuk ke kota besar. Lalu saya jadi kayak orang malu-maluin begini, kata Ratu Bilqis. Lalu dia mengatakan, benarlah bahwa ini pasti bukan orang biasa. Ini pasti adalah Nabi Allah yang mendapat petunjuk. Lalu Ratu Bilqis mengatakan, nggak pakai basa-basi, wahai Sulaiman, saya mengaku bahwasanya kau benar, saya salah. Bahwasanya Tuhanmu lah Tuhanmu dan Tuhanku yang wajib disembah itu adalah yang kau ajarkan, yakni Allah SWT, bukan matahari. Mulai hari ini saya masuk menjadi Muslim. Saya menyatakan diri sebagai seorang Muslim dan saya akan ajak anak buah saya. Kira-kira begitu. Nah, mulai hari itu, alhamdulillah, kerajaan Yaman menjadi kerajaan yang awalnya menyembah matahari menjadi menyembah Allah. Ini dakwah Nabi Sulaiman. Jadi dakwah Nabi Sulaiman itu antara raja ya, raja dengan raja. Lalu kemudian terakhir, karena Nabi Sulaiman juga manusia, ternyata Nabi Sulaiman juga pada akhirnya wafat, meninggal. Cuman wafatnya Nabi Sulaiman ini unik. Gimana uniknya ceritanya? Jadi, ketika beliau mau meninggal, beliau masuk ke singgasananya. Dan beliau kemudian mintakan kepada jin, tolong kalian buatkan istana seperti ini, seperti di sini. Banyak sekali istana yang beliau minta kepada jin tersebut. Ya. Ketika menerima perintah dari jin, perintah Nabi Sulaiman, kata jin, siap wahai baginda raja, laksanakan. Maka jin pun bekerja, kerjanya siang malam, giliran, gantian, tapi nggak putus-putus kerjanya. Nah, sementara Nabi Sulaiman habis memerintahkan tersebut dengan izin Allah, Allah cabut nyawanya. Dalam keadaan hidup seperti ini, kayak di gambar itu. Ya, hidup seperti itu, di singgasananya. Dan jin ternyata nggak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, Allah sudah cabut nyawanya. Tahunya jin-jin tersebut, Nabi Sulaiman masih mengawasi pekerjaan mereka. Maka mereka bekerja terus, kurang lebih selama 1 tahun. Kerja terus siang malam gantian. Gitu. Setiap kali mereka lihat, Nabi Sulaiman ngeliatin, Nabi Sulaiman mantau, Nabi Sulaiman masih nongkrongin kita ini. Pokoknya mereka kerja sangat rajin sekali. Setahun Nabi Sulaiman itu. Meninggal, jinnya nggak tahu. Ya. Ternyata yang tahu siapa? Yang tahu Nabi Sulaiman meninggal adalah rayap. Rayap tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Maka apa yang dilakukan oleh rayap? Rayap tersebut memakan tongkat Nabi Sulaiman. Dimakan sedikit. Lama-lama tongkatnya pun jadi lapuk. Karena tongkatnya lapuk, maka patah, hancur, barulah Nabi Sulaiman tersungkur. Tadi duduk ini ya, tongkatnya hancur, tersungkur. 1 tahun bayangin. Tersungkur. Begitu Nabi Sulaiman tersungkur, barulah jin-jin baru sadar. Masya Allah, ternyata raja kita yang selama ini memantau kita itu sudah meninggal. Ternyata sudah wafat. Saudara kita selama siang malam kerja. Sesungguhnya kita ini ternyata, meskipun bangsa jin ya, kita ternyata nggak tahu yang gaib. Terkait yang gaib, yang dunia gaib kita nggak tahu. Buktinya apa? Nabi Sulaiman wafat kita nggak tahu. Seperti itu. Maka wafatlah Nabi Sulaiman. Baik, demikianlah cerita tentang Nabi Sulaiman. Selanjutnya kita akan masuk ke quiz.
Sudah siap? Oke. Sudah siap ya? Baik, untuk kuisnya silakan buka Kahoot IT ya. Bentar, saya share dulu screen saya. Ini dia. Oke. Ya, bisa lihat ininya? Bisa lihat layarnya? Bisa lihat? Ya, kalian masuk ke www.kahoot.it www.kahoot.it. Ambil HP-nya, masuk ke Kahoot IT, lalu masukkan game PIN-nya. Setelah masuk ke game Kahoot IT, masukkan 150003. Ya, satu orang sudah masuk, Sofia. Kita lihat dulu ya. Bentar. Ya, Ozil sudah masuk. Ada 2 orang. Ozil, Asifa, Ozil, sudah masuk. Anissa, Ozil, Asifa, Sofia. Ayo, yang lainnya ditunggu. Nailan sudah masuk? Iya. 5 orang. Siap-siap ya. Ayo, yang lainnya. Ahmad, Aziza sudah masuk. Silakan lanjutkan lagi. Lanjut. Ada 6 orang sudah siap. Bentar. Suaranya bisa masuk nggak, suara dari saya? Suara musiknya bisa kelihatan nggak? Masuk nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Oke, kalau gitu saya kasih ini deh. Saya kasih background suara. Bentar, di sana tekan ke sini. Iya. Ya. Baik, sudah 8 orang pemain? Ayo. Masih ada yang mau ikut? 9 orang? 10 orang? Udah mentok ini? Masih ada yang bisa masuk lagi nggak? Udah mentok kali ya? Baik, 10 orang dulu ya. Nanti yang lainnya setelah ini ada sesi 2 untuk yang belum bisa masuk ya. 10 orang dulu. 9. Kurang 1 lagi. Masih 1 slot lagi, silakan isi dulu. Silakan kalau ada yang mau gabung lagi. Yang sudah masuk ada Ahmad, Habibi, Ashifa, Aziza, Nilan, Anissa, Atia, Ozil, dan Sofia. Ayo. Udah? Udah mentok ini? Ada lagi yang gabung lagi untuk kuisnya? Baik, ya udah. 9 orang dulu, kita mulai ya. Siap-siap ya, HP-nya ya. Kita masuki untuk pertanyaan pertama, ya. Siap-siap? Oke. Kuis pertama Nabi Sulaiman. Oke. Kelihatan ya? Siapakah nama ayah dari Nabi Sulaiman? Ya, silakan dipilih. Siapakah nama ayah Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, silakan dipilih. Kelihatan ya? Pilihan yang warna merah Nabi Adam, warna biru Nabi Daud, dan seterusnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Iya, udah? Baik. 7 orang milih Nabi Daud, 1 orang milih. Baik. Ya, skor sementara pertanyaan pertama. Yang tertinggi ada Ashifa, Atia, Aziza, Nilan, dan Anissa. Belum. Baru 1 pertanyaan. Oke. Siap, pertanyaan kedua. Siap. Iya, ini pertanyaan kedua.
Di manakah pusat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Yaman, Maroko, Palestina, Habasyah. Silakan dipilih. Di manakah? Yuk, dipilih. Iya. 1 orang Yaman, 5 orang Palestina, 1 orang Habasyah. Ya, jawabannya adalah Palestina, ya. Ya. Pak, Oke. aku ada technical Asyifa. difficulty. Pak. Masih memimpin ya. Oke. Ya, Pak, aku ada technical Next, difficulty. siap? Ayo. Are you ready? Tanya nomor 3. Nafas ulang Dan bentar. siapakah nama burung yang memberitahu Nabi Sulaiman alaihissalam terkait kerajaan Sabah? Sabah, Ulul, Bagis, Hudhud. Ya, silakan dipilih. Ya, dipilih. Oke, jawaban yang benar adalah Hudhud. Burung Hudhud ya. Siapakah? Iya, Aziza naik ke atas. Ayo. Aziza naik ke atas. Baik. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Mereka kelima ya. Terakhir kayak ini. Apakah yang disembah oleh rakyat kerajaan Sabah sebelum menerima dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya. Berhala atau patung? Matahari, binatang atau bintang atau Ratu Balkis? Oke. Iya, oke. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah Aziza. Nomor 2 adalah Ahmad. Nomor 3 adalah Anissa. Nomor 4 adalah Atia. Dan nomor 5 adalah Asfa. Baik, terakhir siapakah yang memindahkan singgah Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina dalam sekejap mata? 1 jin ifrit, jin qawi, angin atau hamba Allah? Ya, silakan dipilih. Ya. Oke. Jawabannya adalah hamba Allah, manusia ya, jinnya kalah tadi. Iya. Kita pemenangnya. Oke, juara 3-nya adalah Ahmad. Juara 2-nya adalah Anissa. Dan juara 1-nya adalah Aziza. Ya, selamat untuk Aziza. Apa, Kak? Baik. Ini ronde 1. Baik, saya kasih kesempatan untuk ronde 2 yang belum terlibat yang belum ikut di ronde 1. Nah, kita simpan dulu skornya ya. Skornya disimpan ya. Nanti kita akan lihat skornya yang tertinggi yang menang ya. Tenang. Belum. Bentar. Oke, saya simpan dulu skornya. Oke, ini ronde 1. Ronde 1 untuk kuis hari ini. Yes, baik. Saya simpan dulu hasilnya, saya simpan dulu repotnya. Oke, udah, poinnya sudah dapat. Baik, selanjutnya adalah ronde 2. Ronde 2 ini untuk yang tadi belum ikut di ronde 1 ya, yang baru ikut ronde 1 nggak boleh ikut lagi ya. Untuk yang ronde 2. Ronde 2-nya, oke. Juara ronde 2. Nomor 2. Kuis nomor 2. Oke. Baik. Silakan yang tadi belum ikut untuk masuk ke, saya tunggu, mudah-mudahan ada ya. Tadi yang belum sempat karena mungkin masalah internet, masalah apa, belum gabung ke
ronde 1. Sekarang silakan saya tunggu untuk ronde 2-nya. Tapi tolong jujur hanya untuk yang tadi belum terlibat atau belum ikut karena tadi masalah internet dan lain sebagainya, sehingga kemudian nggak bisa gabung. Ada nggak nih? Yang tadi belum gabung di ronde 1, terputus dan sebagainya. Apakah ada? Ada nggak ya? Nggak ada? Nggak ada ya? Habibi ya. Satu Habibi. Yang tadi belum sempat gabung di ronde 1. Ada lagi yang belum sempat gabung di ronde 1? Belum ada? Arno, ya silakan. Ada Arno di situ. Nanti kita lihat siapa poinnya paling tinggi ya. Oke. Ada 2. Arno, Habibi. Nanti kita lihat siapa yang poinnya lebih tinggi, dia akan menang. Yang poin yang pertama tadi sudah saya simpan. Jumlah poinnya. Kita lihat. 3 orang sudah masuk. Ali, Arno, Habibi. Silakan lagi yang tadi ronde 1 belum ikut. Silakan gabung untuk ronde 2. Nanti kita lihat siapa poinnya paling tinggi. Untuk yang ronde 1 tadi, poin paling tinggi diraih oleh siapa tadi ya? Aziza ya? Bentar saja. Menangnya adalah tadi yang Aziza 4.360 poin, Anissa 3.969 poin, dan Ahmad 3.145 poin. Om. Oke, ada 3 orang pemain. Masih ada lagi? Om. Masih ada lagi? Om Udah Joko. ada yang tadi belum gabung ya? Yang belum gabung tadi yang atau tadi udah gabung tapi terputus juga boleh ya? Tadi lagi gabung tapi tengah jalan terputus nih, internetnya terputus, nggak bisa ikut kuisnya karena terputus. Boleh gabung lagi ya? Yang tadi ada masalah teknis, udah gabung terputus, boleh gabung lagi. Saya bacakan yang tadi yang sudah ikut sampai selesai itu ada apa namanya? Ada 12 orang tuh ya? Bisa 12 orang ya? Udah 3 orang aja pemainnya? Baik, kalau 3 orang aja. Om Singgi mau ikutan boleh, tapi nggak dihitung ya. Poinnya nggak. Oke, ada 4 orang bergabung. 4 orang bergabung. Ya. Masih ada lagi? Terakhir, 1 orang lagi. Saya tungguin. 5 orang. Asfa, oke. Yang tadi punya masalah teknis di masalah pertama boleh gabung lagi ya. Yang tadi ada masalah teknis lagi ikut lomba ternyata terputus, boleh. Oke? Sudah? Boleh kita mulai? Iya, kita mulai ya. 5 orang pemain. Oke, cukup. 1, 2, siap-siap. 1, 2, mulai. Kuis kedua, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertanyaan pertama, kerajaan Sabak terletak di negeri mana ya? Palestina, Mesir, Yaman, atau Yordania? Yuk, silakan dipilih. Silakan dipilih. Iya, oke, jawabannya adalah Yaman. Oke, jawabannya adalah Yaman. Baik. Pertanyaan kedua, siap-siap. Baik, pertanyaan kedua. Oh, maaf. Kok langsung berhenti? Bentar. Wah. Oh ya. Benar ya? Enggak ada. Pertanyaan kedua, nama pemimpin kerajaan Sabak adalah Raja Abraha, Iskandar Zulkarnain, Ratu Balkis, atau Raja Namrud? Iya. Enam, 5, 4. Iya, jawabannya adalah Ratu Balkis. Kita lihat skornya. Oke, Habibi naik 900. Ya.
Berikutnya, nomor 3. Nabi Sulaiman adalah salah satu raja sekaligus Nabi dari keturunan Bani Israel. Betul atau salah? Nabi Sulaiman adalah raja sekaligus Nabi dari keturunan Bani Israel. Benar atau salah? Ya. Tinggal pilih, benar atau salah? Oke. Jawabannya adalah benar ya. 2 orang menjawab benar, 2 orang menjawab kurang benar. Ya, kita lihat skornya. Dan Asfa naik ke poin 1. Siap. Berikutnya. Oke, pertanyaan keempat. Berikut adalah makhluk Allah yang tunduk ke dalam Nabi Sulaiman agar ia dapat perintah kepadanya, kecuali yang nggak bisa diperintah, kecuali hewan, angin, jin, api. Yang mana yang nggak bisa diperintah? Kecuali ya, yang nggak tunduk sama Nabi Sulaiman. Oke, jawabannya adalah api ya. Yang tidak tunduk, angin tunduk, hewan tunduk, jin tunduk. Ya, kita lihat skor dengan 3.918 poin.